Taspen. Jadi melalui tabungan hari tua, melalui pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, program yang dikelola oleh Taspen itu adalah yang pertama tabungan hari tua. Ada yang sudah dalam waktu dekat ini? Ada Bapak, ada. Ada berapa orang nih? Yang tahun Ada depan Bapak, itu ada. sekitar 4 ya. Kapan ya? Tahun ini Tahun ini Pak? tiga personil. Tiga. Oh, tiga nih. Oke, Bapak dan sekalian. Ini sebentar lagi akan mendapatkan yang namanya tabungan hari tua itu, Bapak dan sekalian. Inilah Bapak dan sekalian yang dikelola oleh Taspen, adalah tabungan hari tua, kemudian pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bapak dan Ibu, untuk acara sosialisasinya apakah sudah bisa dimulai? Untuk perwakilan saja dari SMK Negeri 3 Surakarta mungkin bisa menyampaikan. Untuk SMK 3 Surakarta sudah siap, Bapak. Baik, untuk acara bisa kita mulai. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Andes Bapak Rohmat, Magister Pendidikan selaku Kepala SMK Negeri 3 Surakarta, yang terhormat Bapak Yadianto beserta tim sosialisasi Ketaspenan, dan yang kami hormati Bapak, Ibu seluruh peserta sosialisasi Ketaspenan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan sosialisasi Ketaspenan pada hari ini, Kamis 28 Januari 2021. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Semoga Tuhan menjadikan acara hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta sosialisasi Ketaspenan, kami persilahkan untuk berdiri. Karena tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu hidup Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Tanah trouble. Terima kasih. Kurang anu ya? Namanya.
Tes. Selanjutnya, acara kedua yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Surakarta kepada Bapak Dr. Andes Rohmat, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari PT Taspen Surakarta, yang kami hormati segenap peserta dari SMK Negeri 3 Surakarta yang sudah bergabung pada Zoom meeting pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur, mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bersama antara SMK Negeri 3 Surakarta dengan PT Taspen pada siang hari ini. Kami mengaturkan selamat datang dan selamat bergabung di Zoom meeting dalam pertemuan ini meskipun secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, gimana? Sudah jelas? Sudah. Kami lanjutkan. Jadi pada kegiatan pada siang hari ini, kami dari SMK Negeri 3 Surakarta, ini peserta berjumlah 57 yang terdiri dari 53 guru dan 4 dari teknik tenaga kependidikan yang saat ini sudah siap untuk mengikuti sosialisasi tentang ketaspenan dari tim Taspen. Kemudian dalam kegiatan ini tentunya mudah-mudahan nanti akan mencerahkan untuk semua dari keluarga besar SMK Negeri 3 Surakarta yang mungkin selama ini untuk pengertian Taspen itu ya hanya ketika menjelang pensiun kemudian mengurus Taspen dan sudah cair, sudah selesai. Itu pengertian awam dari kami dan kita ini. Mudah-mudahan nanti dengan penjelasan dari PT Taspen tentang berbagai program yang diadakan, yang diselenggarakan oleh Taspen, ini menambah wawasan dan pengetahuan dari keluarga besar SMK 3 Surakarta sehingga bisa ikut berpartisipasi, bisa menjalin kerjasama, ya tentunya yang saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian dari anggota kami yang 57 itu ada beberapa yang sudah menjelang pensiun, mungkin tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi itu juga banyak yang sudah pensiun. Kemudian ada yang kelompok kedua itu middle, jadi saat ini mungkin usia ya sekitar 40 sampai 50 tahun. Kemudian ada yang masih muda belia. Nah, mungkin nanti dalam penjelasan ini juga dikaitkan dengan usia pensiun sehingga mungkin lebih tepat kalau saya usianya sudah menjelang, program apa yang sudah menjelang pensiun, program apa yang mungkin bisa kita ikuti. Kemudian kalau sudah masih pertengahan apa, dan yang kemudian yang masih muda itu apabila ingin memanfaatkan program dari Taspen, apa yang tepat yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian dari yang saya tahu itu ada banyak program ya, jadi misalnya pensiun, program tabungan hari tua, kemudian jaminan keselamatan kerja, dan jaminan kematian. Artinya santunan kematian atau jaminan kematian. Kalau kematian pasti mati ya. Ya, ini mudah-mudahan nanti dengan sosialisasi ini akan mencerahkan ya untuk keluarga besar SMK Negeri 3 Surakarta.
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak tim dari PT Taspen yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan, penyuluhan dan sosialisasi tentang ketaspenan kepada keluarga besar SMK Negeri 3 Surakarta. Mudah-mudahan kerjasama ini bermanfaat dan berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian apabila di dalam penyelenggaraan atau penerimaan kami di dalam kegiatan ini banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Rohmat. Kemudian acara ketiga yaitu penyampaian materi ketaspenan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada seluruh peserta, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian kepada Bapak Yadianto dan tim sosialisasi ketaspenan kami persilahkan. Bisa diterima suara saya, Pak? Bisa diterima, Pak Y? Bisa jelas ya, bisa Bisa, jelas. Y? Bisa, bisa. Mantap. Oke. Terima kasih sekali pada kesempatan siang hari ini kami bisa memberikan walaupun melalui Zoom pada siang hari ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak dan sekalian. Kami memulai tentang ketaspenan Bapak dan sekalian. Bapak dan sekalian tentunya sudah mengenal sekali dengan Taspen. Jadi gini Bapak dan sekalian, Taspen itu adalah badan usaha milik negara yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk bisa memberikan peningkatan kesejahteraan terhadap pesertanya, adalah Taspen melalui program asuransi dan pensiun, ditambah mulai tahun 2015 ditambah dengan yang namanya PP 70, itu yang namanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itulah Taspen. Jadi melalui tabungan hari tua, melalui pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, program yang dikelola oleh Taspen itu adalah yang pertama tabungan hari tua. Ada yang sudah dalam waktu dekat ini. Sudah ada yang mau pensiun Bapak, Ibu? Ada Bapak, ada. Ada berapa orang nih? Yang tahun Ada depan Bapak, itu ada. sekitar 4 ya? 4 atau 3? Sekitar 4 ya? Oke. Tahun ini ada 4. Tiga personil. Tiga. Oh, 3 ya. Oke, Bapak dan sekalian. Ini sebentar lagi akan mendapatkan yang namanya tabungan hari tua itu Bapak dan sekalian. Inilah Bapak dan sekalian yang dikelola oleh Taspen, adalah tabungan hari tua, kemudian pensiun, kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam kepesertaan penjenengan semua, penjenengan itu setiap bulannya dipotong
untuk iuran premi namanya. Iuran premi yang Bapak perso iuran preminya, Bapak tahu berapa dipotong setiap bulannya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Itu setiap bulan dipotong, tapi tidak tahu dipotong berapa persen dari penghasilannya. Bapak dan Ibu sekalian, itu setiap bulan dipotong sebesar 8%. 8%, kemudian untuk tabungan hari tua 3,25%, untuk pensiunnya 4,75%, itu yang dipotong penjaringan. Kemudian untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu tidak dipotong dari gaji. Kemudian yang yang berkewajiban untuk memberikan iuran itu adalah pemerintah. Dalam hal ini kalau Bapak dan Ibu sekalian melalui APBD provinsi, karena penjaringan di bawah provinsi, sehingga yang wajib untuk memberikan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini adalah provinsi. Tabungan hari tua adalah ini Bapak dan Ibu sekalian. Suatu program asuransi terdiri dari asuransi diguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Ini Bapak dan Ibu sekalian, walaupun iurannya 3,25% dari penghasilan, untuk tabungan hari tua, tapi ada manfaat yang lain, manfaat asuransi. Kemudian yang untuk pensiun, ini perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan negara di masyarakat, pengabdian di PNS. Ini penjenengan nanti setelah memasuki batas usia pensiun itu dibayarkan setiap bulan seumur hidup. Tuh. Kemudian untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, untuk jaminan kecelakaan kerja itu iurannya sebesar 0,24%, 0,24% dari gaji pokok, 2% dari gaji pokok juga. Jaminan kecelakaan kerja ini untuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja, berupa perawatan, kemudian santunan, kemudian tunjangan cacat jika kecelakaannya terjadi kecacatan. Kemudian untuk jaminan kematian ini diperuntukkan untuk perlindungan atas risiko kematian, bukan akibat dari kecelakaan kerja, ini berupa santunan dan santunan kematian. Artinya apa? Jika ada peserta yang meninggal dunia, pegawai masih aktif meninggal dunia, itu akan ahli warisnya akan berhak mendapatkan santunan kematian. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang sementara ini dikelola oleh Taspen. Jadi ada tabungan hari tua, kemudian ada pensiun, dan kemudian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini yang dikelola oleh Taspen untuk saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian manfaat daripada tabungan hari tua. Manfaat dari tabungan hari tua adalah bisa diberikan saat berhenti karena pensiun. Itu tabungan hari tua bisa dibayarkan. Jadi tabungan hari tua itu tidak bisa diambil selagi masih aktif, kecuali berhenti karena meninggal dunia. Ini tabungan hari tua bisa diambil dan diberikan kepada ahli warisnya. Tetapi kalau yang masih aktif sesuai dengan pensiun, tabungan hari tua baru
berikan manfaatnya nanti setelah memasuki batas usia pensiun. Ini manfaat THT. Kemudian manfaat nilai tunai, Bapak dan Ibu sekalian. Manfaat nilai tunai ini diberikan kepada ASN atau PNS yang keluar atau yang misalkan punya usaha di luar, kemudian dia minta keluar, itu tabungan hari tua yang selama ini diiurkan itu akan dikembalikan semuanya ditambah dengan pengembangannya. Ini bagi PNS atau ASN yang bosan jadi PNS, kemudian dia keluar. Kemudian manfaat asuransi kematian yang tadi sudah saya sebutkan bahwa apabila peserta meninggal dunia itu juga ada hak asuransi kematiannya. Kemudian untuk istri, suami yang masuk di dalam tunjangannya meninggal dunia itu juga diberikan asuransi kematian, juga akan diberikan asuransi kematiannya. Hanya saja untuk anak ini dibatasi 3 kali kejadian, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalkan anaknya 5 meninggal semua misalkan, itu taspen hanya dapat membayarkan 3 kali kejadian, 3 orang anak. Tuh. Baik, pada sekalian, asuransi kematian yang tadi disebutkan bahwa untuk peserta yang meninggal, asuransi kematiannya 2 kali penghasilan, 200%. Kemudian bagi istri atau suami yang masuk dalam tunjangan apabila meninggal mendapatkan hak asuransi kematian 1,5 kali gaji, 1,5 kali penghasilan. Kemudian anak yang belum dewasa, artinya anak yang masih di bawah usia 25 tahun, belum bekerja, belum menikah, dan masih sekolah, itu masih berhak mendapatkan asuransi kematian jika terjadi meninggal dunia. Nih, untuk anak 3 kali kejadian, tapi untuk istri atau suami ini bisa berkali-kali. Artinya apa? Misalkan ada contoh, misalkan ada PNS yang meninggal, mohon maaf, ada PNS mempunyai istri, masuk dalam tunjangan, kemudian meninggal, asuransi kematiannya dibayarkan. Terus kemudian dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian menikah lagi, terus kemudian didaftarkan lagi, masuk ke dalam tunjangannya, baru dinikah baru berapa tahun atau berapa bulan meninggal, itu juga dibayarkan kembali asuransi kematiannya, dan seterusnya. Ini selagi pernikahan itu masih di dalam, selagi masih aktif, itu dibayarkan asuransi kematiannya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Pertanyaannya nanti terakhir. Oh gitu, pertanyaan terakhir saja. Oke. Ini gitu Bapak dan Ibu sekalian, jadi peserta 2 kali penghasilan untuk asuransi kematiannya, kemudian untuk istri 1,5 kali penghasilan, anak yang belum dewasa 75% dibatasi hanya 3 kali kejadian untuk anak. Selanjutnya, ketentuan umum manfaat asuransi Bapak dan Ibu sekalian, ini tentunya untuk kewajiban-kewajiban panjenengan sudah terpenuhi. Untuk iuran yang besarannya 3,25%, walaupun Bapak dan Ibu sekalian tidak menyadari, tidak merasa dipotong, itu Bapak dan Ibu sekalian setiap bulan sudah memenuhi kewajibannya. Ini masa iurannya, masa mengiur sejak menjadi peserta taspen, kemudian sampai dengan batas usia pensiun. Itulah masa kepesertaan panjenengan. Oke. Nih, menyampaikan data serta keluarganya setiap kali ada perubahan yang terjadi. Ini kewajiban-kewajiban panjenengan sudah terpenuhi semuanya.
Kemudian catatan Bapak dan Ibu sekalian, ini asuransi kematian istri atau suami. Ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa jika ada PNS suami istri sama-sama menjadi PNS atau peserta ASN misalkan, itu misalkan istrinya ikut ditunjangan di dalam suaminya, kemudian suaminya meninggal misalkan, ini asuransi kematian untuk dirinya sendiri, kemudian dengan berbarengan dengan tabungan hari tua ditambah dengan santunan kematian produk dari PP 70 tersebut. Jadi ada tabungan hari tua, ada asuransi kematian yang besarannya 200% tadi ditambah dengan jaminan kematian. Tetapi jika dibalik yang meninggal adalah istrinya, masuk dalam tunjangan suaminya tadi, kalau istrinya meninggal, ini asuransi kematiannya dua. Asuransi kematian atas dirinya sendiri PNS istri tadi, ditambah dengan asuransi kematian istri atas yang masuk tunjangan ke dalam suaminya. Yang sudah saya sebutkan tadi bahwa asuransi kematian suami atau istri hanya dapat dibayarkan bagi istri suami yang pernikahannya dilakukan sebelum pensiun. Selagi masih aktif dalam pernikahannya. Kalau sudah pensiun, sudah tidak akan mendapatkan asuransi kematian pernikahannya. Oke. Nih Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian program pensiun Bapak dan Ibu sekalian. Ini pensiun ini kenapa ada bahasa penghargaan? Perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya PNS. Ini pensiun. Kenapa ada penghargaan, bahasa penghargaan? Ini kalau disorot bisa dilihat dari sana nggak? Disorot gini, nggak bisa. Ya. Ini sorot ini kita nggak bisa. Ya. Ini saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Persyaratan untuk bisa mengajukan pensiun, Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk normalnya pensiun itu jika usianya sudah 50 tahun dan masa kerjanya sudah mencapai 20 tahun minimal, itu sudah bisa mengajukan pensiun, namanya pensiun dini. Jika misalkan sudah capek jadi PNS, sudah capek kerja jadi ASN misalkan, usianya sudah 50 tahun dan masa kerjanya sudah minimal 20 tahun, itu sudah bisa mengajukan pensiun dini. Untuk pensiunnya, gaji pokok pensiunnya tidak penuh 75%. Jadi mungkin kalau 60 atau 65 atau 72 atau 70 yang bisa masuk ke dalam pensiun dini. Tetapi kalau sudah maksimal masa kerjanya 30 tahun, itu sudah maksimal 75% dari gaji pokok terakhir. Itu pensiunnya. Terus kemudian jika ada pegawai yang sakit, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan sudah tidak bisa bekerja lagi. Itu kalau masa kerjanya sudah minimal 4 tahun, itu sudah bisa mengajukan keuzuran jasmani. Keuzuran jasmani ini bagi yang misalkan stres, sudah tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukan, itu sudah bisa mengajukan pensiun keuzuran jasmani. Terus kemudian maksimal pensiun Bapak dan Ibu sekalian kalau sudah masa kerjanya 30 tahun, itu sudah 75%. Kemudian apabila itu tadi yang namanya keuzuran jasmani, kemudian usianya baru 50 tahun, masa kerjanya baru 20 tahun, ini minimal pensiunnya 40% loh dan sekalian. Pensiunnya tidak boleh kurang dari 40% gaji pokok. Karena ada pegawai yang saat menjadi PNS, saat menjadi CPNS, itu usianya sudah 46 tahun loh dan sekalian. Dengan PP
11 tahun 2014 itu ada PNS diangkat menjadi PNS itu usianya sudah 46 tahun, sehingga kalau 11 tahun. Jadi mungkin kalau dihitung dengan rumus penghitungan pensiun itu belum ada 40%. Tapi pemerintah sudah memberikan patokan untuk pensiun minimal tidak boleh kurang dari 40%. Kemudian untuk perombakan organisasi, peleburan atau restrukturisasi, ini usia 50 dan masa kerja baru 10 tahun itu sudah bisa mengajukan pensiun. Yang peleburan organisasi misalkan dilebur, dihapus, terus karyawan pegawainya dipindahkan ke instansi-instansi lain misalkan. Kalau misalkan tidak mau dipindah dan usianya sudah mencapai 50 tahun, masa kerjanya sudah mencapai 10 tahun, itu sudah bisa mengajukan pensiun dini. Sudah mengajukan pensiun. Kemudian kalau sudah masuk pensiun janda atau duda, itu pensiunnya tinggal 36%. Itu Bapak dan Ibu sekalian untuk pensiun kita. Kemudian pokok ini untuk komponen pensiun itu sama persis Bapak dan Ibu sekalian selagi waktu masih aktif, ya. Gaji pokok ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras. Kemudian kalau sudah pensiun namanya pokok pensiun, bukan gaji pokok, pokok pensiun disesuaikan dengan SK yang dikeluarkan oleh sekarang gubernur, sekarang bupati atau wali kota yang mengeluarkan SK pensiun sekarang. Hanya berdasarkan dari pertek yang diterbitkan oleh BKN. Itu pokok pensiun ditambah tunjangan istri adalah 10% dan tunjangan anak sebesar 2%, maksimal 2 orang anak, dan tunjangan beras sebesar 10% masing-masing jiwa. Kalau jiwanya ada 4, istri, suami, anaknya 2, berarti diberikan tunjangan beras masing-masing 10 kilo, jadi 40 kilo. Ini kemudian kewajiban Bapak dan sekalian sudah terpenuhi juga bahwa pembayaran iuran pensiun yang tadi saya sebutkan tadi, iuran pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan. Penghasilan itu terdiri dari gaji pokok, kemudian tambah tunjangan istri dan tunjangan anak. Tuh. Kemudian menyampaikan data kepesertaan atau keluarganya. Kemudian menyampaikan data-data perubahan keluarganya, data mutasi. Apabila istri suami meninggal atau cerai atau nikah lagi, itu harus segera dilaporkan ke Taspen. Kemudian anak tertunjang meninggal dunia atau nikah bekerja itu segera dilaporkan ke Taspen. Kemudian apalagi yang namanya pindah kantor bayar, ini harus lapor ke Taspen. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pernikahan yang misalkan ada pensiun, yang menikah kembali, istrinya meninggal, terus kemudian menikah kembali, ini harus segera dilaporkan juga. Karena batas waktu pernikahan ini pelaporannya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, Taspen hanya mencatat saja dan tidak mendapatkan tunjangan istri atau tunjangan suami. Kemudian menyampaikan data kepesertaan keluarganya. Ini kalau sudah, tentunya ini yang pada jiwa 1000 ini, ya, di atas 70 tahun ini harus menyampaikan SPTB Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang masih usia pensiun, masih baru berapa tahun pensiun, sudah bisa dilihat dari kantor bayarnya masing-masing. Nih. Kemudian nanti setelah pensiun Bapak dan Ibu sekalian akan juga mendapatkan pembayaran pensiun setiap bulan. Kemudian apabila pensiunan, apabila pensiun meninggal, kemudian diberikan
uang duka wafat sebesar 3 kali gaji. Kemudian diberikan uang terusan selama gaji utuh selama 4 bulan. Ini selama 4 bulan diberikan gaji terusan. Kemudian baru bulan kelima diberikan pensiun janda atau dudanya yang besarannya 36% tadi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah pensiun akan berhak mendapatkan itu. Kemudian ini formulir persyaratan hanya ini saja. Sekarang gampang sekali. Biasanya pegawai provinsi itu ya, tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian, walaupun SK-nya terlambat belum terbit, Taspen tetap akan membayarkan yang namanya LKO, layanan klaim otomatis kami. Jadi walaupun SK-nya belum terbit, tapi tag-nya sudah ada, kami akan segera membayarkan hak Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk siklus setelah nanti pensiun atau kemarin waktu kita diterima jadi CPNS, tentunya ada kartu peserta Taspen yang dulu kartu peserta Taspennya yang besar itu, dan yang sekarang ini yang sudah kecil. Bapak dan Ibu sekalian tentunya sudah mendapatkan kartu peserta Taspen yang kecil ini. Kemudian dalam perjalanannya bisa keluar, terus kemudian peserta bisa meninggal dunia, kemudian keluarganya bisa meninggal dunia dalam perjalanannya. Nah itu di dalamnya ada hak yang bisa diterima. Yang tadi keluar nilai tunai, kemudian peserta meninggal dunia, tabungan hari tua, askem, dan jaminan kematian. Kemudian keluarganya meninggal dunia, itu asuransi kematian. Kemudian saat memasuki pensiun, tabungan hari tua dibayarkan, kemudian pensiun pertama juga dibayarkan. Nah ini karib Bapak dan Ibu sekalian, sekarang tidak ada karib. Nah, nanti digantikan dengan kartu ATM yang dikeluarkan oleh kantor bayarnya masing-masing. Jadi sekarang ini tidak ada karib lagi. Jadi nanti yang mengeluarkan ATM itu dari kantor bayarnya masing-masing. Kemudian masa pensiun mendapatkan bulanan, kemudian pensiun ke-13, kemudian ya mudah-mudahan setiap bulan setiap tahun ada THR, mudah-mudahan. Kemudian setelah pensiun dan meninggal dunia, tadi sudah saya sebutkan bahwa akan mendapatkan uang duka wafat besarannya 3 kali gaji, kemudian asuransi kematian, kemudian pensiun terusan selama 4 bulan. Kemudian setelah bulan kelima masuk ke pensiun janda duda yang besarannya 36% tadi, dan kelimanya baru dibayarkan pensiun janda. Tentunya juga pensiun bulanan, pensiun ke-13, ada THR, terus kemudian ini dibayarkan seumur hidup. Kemudian untuk apabila jandanya atau dudanya meninggal dunia, ini juga akan dibayarkan uang duka wafat 3 kali gaji dan asuransi kematian. Kemudian apabila masih ada anak yang masih tertunjang dan masih belum dewasa, usianya masih di bawah usia 25 tahun, belum pernah menikah, belum bekerja, itu masih berhak mendapatkan pensiun yatim sampai dengan usia 25 tahun. Pas ulang tahun 25 tahun, pensiun yatim atau tunjangan yatim stop. Kemudian selesailah siklus daripada kita sebagai PNS, sebagai pensiunan, dan kemudian turun ke anaknya, dan selesailah sudah untuk NIP kita. Itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk program tabungan THT dan pensiun, dan ini masuk ke jaminan kecelakaan kerja.
Jaminan kecelakaan kerja Bapak dan Ibu sekalian, ini penting untuk penjenengan ketahui bahwa untuk perlindungan penjenengan semua dari berangkat dari rumah pulang sampai ke rumah lagi itu berhak mendapatkan perlindungan ini jika terjadi sesuatu pun halangan di jalan. Kategori untuk termasuk di dalam kecelakaan kerja adalah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Itu yang termasuk di dalam perlindungan JKK. Kemudian dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan tersebut disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Itu misalkan contoh ada misalkan PNS yang mengantarkan surat ke instansi lain misalkan, terus kemudian membawa surat perintah tugasnya, di dalam perjalanannya mengalami kecelakaan. Nah itu kami jamin di situ. Tetapi kalau PNS keluar kantor, kan sekarang banyak nih, keluar kantor ada jagong, ada layat. Nah itu dalam perjalanan untuk keperluan seperti itu, kami Taspen PP 70 tidak menjamin. Kemudian karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab, ini misalkan Pak Guru misalkan, Pak Guru atau Bu Guru memberikan nilai terhadap anak didiknya misalkan, menganggap bahwa anak didiknya, muridnya menganggap saya harus dinilai 8 atau 9 misalkan, tapi dinilai 7 atau 6 misalkan, bahkan 6. Terus kemudian dihadang di jalan, dianiaya oleh muridnya. Itu juga termasuk di dalamnya oleh PP 70. Dalam hal ini Taspen. Jadi karena perbuatan anasir, dia dianggap sebagai anasir. Kemudian dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, tentunya harus di dalam jalan yang sebenarnya. Misalkan rumahnya ada di Klaten, kerjanya ada di Solo misalkan, atau rumahnya ada di Sukoharjo, kerjanya ada di Solo, kejadiannya ada di misalkan rumahnya Sukoharjo kok kejadiannya ada di Boyolali sana. Itu yang mungkin akan ada pertanyaan dari mana pagi-pagi kok sudah ada di Boyolali. Kemudian mengalami penyakit akibat kerja. Ini jarang sekali kalau PNS mengalami penyakit akibat kerja. Ini jarang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau tewas sama. Tewas juga sama, meninggal dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya, itu termasuk tewas. Misalkan dalam perjalanan berangkat kerja di jalan mengalami kecelakaan misalkan, sampai dengan tewas, sampai dengan meninggal, itu termasuk di dalam perlindungan Taspen Bapak dan Ibu sekalian, dan itu dikategorikan tewas, meninggal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini manfaat daripada jaminan kecelakaan kerja. Ini saya lanjutkan. Ini untuk perlindungan, untuk perlindungan risiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja. Ini ada notasinya dari tempat kejadian sampai ke rumah atau ke rumah sakit, atau langsung ke rumah sakit atau ke rumah, laut, udara, ini biayanya seperti itu. Kemudian biaya pengobatan sampai dengan Bapak dan sekalian. Kemudian ada rehabilitasi medik, kemudian ada penggantian gigi, misalkan kecelakaan sampai giginya patah misalkan. Itu ada biaya penggantian giginya. Kemudian cacat anatomis, ini ada prosentasenya masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sebagian fungsi, misalkan masih punya
punya hidung tapi tidak bisa mencium bau apa gitu, nggak bisa. Ini termasuk di dalamnya. Kemudian cacat total tetap, santunan sekaligus ada, santunan berkala ada. Kemudian pensiun karena cacat, ini juga ada prosentasenya masing-masing. Kemudian untuk santunan kematiannya Bapak dan Ibu sekalian, untuk santunan kematian ini bagi yang tewas itu besarannya 60 kali gaji kali 80 kali 60% gaji pokok kali 80 kali gaji. Kemudian uang duka tewas 6 kali gaji pokok. Kemudian biaya pemakaman 10 juta dan biaya siswa untuk anaknya ini ada, misalkan anaknya SD itu 45 juta, kemudian anaknya SMP 35 juta, kemudian anaknya SMA 25 juta, kemudian yang kuliah atau beasiswa 15 juta untuk mahasiswanya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini manfaat daripada, ini sebagian manfaat daripada jaminan kecelakaan kerja. Kemudian untuk biaya pengakuan sebesar ini Bapak dan Ibu sekalian, maksimalnya 6.500.000 kalau semuanya dipakai misalnya. Ini maksimal 6.500.000. Ini perhitungan santunan cacat sebagian anatomis. Ini kebetulan cacat lengan kanan dari sendi bahu ke bawah. Kemudian cacat ibu jari tangan kiri. Cacat ibu jari tangan kanan. Nah ini termasuk prosentasenya masing-masing sekian. Ini manfaatnya Bapak dan Ibu sekalian. Santunan cacat penurunan fungsi, kehilangan daya penciuman. Nah, ini ada besarnya 11%. Kemudian penurunan penglihatan warna, misalkan warna hitam disangkanya hijau atau yang lainnya. Ini akibat daripada kecelakaan tersebut. Ini ada 10%. Kemudian santunan kematian kerja ini untuk santunan peserta tewasnya Bapak dan Ibu sekalian. Gaji pokoknya 715, hak yang diterimanya 200 juta. Ditambah nanti dengan beasiswa anaknya jika anak di SD 45 juta. Tambah dengan beasiswa anaknya, bantuan beasiswa anaknya. Ini untuk yang cacatnya, kehilangan fungsi pendengaran, kedua belah telinganya, kemudian fungsi penglihatan, kedua belah matanya, ini 70%. Ini kemudian untuk jaminan yang pertama, apabila terjadi kecelakaan di lalu lintas di jalan Jasara Harja, sedangkan Jasara Harja maksimal pemakaiannya 20 juta. Mohon maaf, ini masih 10 juta ini. Sekarang sudah naik menjadi 20 juta. Kemudian penjamin keduanya ke Taspen. Jadi misalkan biaya perawatannya habis 30 juta, yang 20 juta Jasara Harja, yang 10 juta Taspen sampai dengan sembuh. Ini kemudian untuk jaminan kematiannya Bapak dan Ibu sekalian, disimpel saja untuk kematiannya. Jadi untuk manfaat daripada jaminan kematian yang PNS masih aktif kemudian meninggal, itu diberikan santunan kematian sebesar 15 juta. Kemudian uang duka wafatnya 3 kali gaji pokok. Kemudian biaya pemakamannya 7.500.000. Kemudian untuk bantuan beasiswa anaknya masing-masing 15 juta, maksimal 2 orang anak. Itu Bapak dan Ibu sekalian, manfaat daripada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk
eh, kita semua. Ini Bapak dan Ibu sekalian untuk santunan kematian daripada jaminan kematian dan hak-hak dan kewajiban penjenengan sudah kami aturkan. Kemudian apabila penjenengan ada pertanyaan, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Kemudian untuk sesi tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Untuk Bapak Yadi, mungkin pertanyaan akan saya bantu untuk bacakan ya Pak. Yang pertama dari Bapak Purwoko. Saya Purwoko Damarjati mau bertanya, untuk pensiunan yang masa kerjanya persis 30 tahun, akan terima berapa persen dari gaji pokok? Apakah masih ada tunjangan istri dan anak? Kemudian, bila pensiunan itu meninggal, ahli warisnya atau jandanya, apakah masih ada pensiunan janda? Dan berapa persen dari pensiunan pokoknya? Dan bila jandanya meninggal, apakah masih ada tunjangan untuk ahli waris yang masih usia sekolah? Terima kasih. Dan apabila jandanya meninggal, apakah masih ada tunjangan untuk ahli waris? Masuk. Ada. Mas Arda, sudah Mas Arda? Sudah Pak, untuk pertanyaan Oke. pertama dari Terima Bapak kasih. Purwoko. Jadi untuk Pak Purwoko, jadi kalau masa kerjanya sudah mencapai 30 tahun, sudah mencapai 30 tahun, itu pensiunnya sudah maksimal menjadi 75%. Oke. Kemudian masih mendapatkan juga tunjangan istri dan tunjangan anak jika anaknya masih di bawah usia 25 tahun atau usia 21 tahun, kemudian bisa menunjukkan surat keterangan sekolah itu ditunjang sampai dengan usia 25 tahun. Batas maksimalnya, batas usianya 21 sekolah, tapi setelah usia 21 lampirkan surat keterangan sekolah sampai dengan usia 25 tahun. Dan itu surat keterangan sekolah setiap tahun ajaran. Itu harus segera dilampirkan karena kalau tidak segera dilampirkan nanti kami berikan toleransi sampai dengan bulan November. Kami berikan toleransi sampai dengan bulan November. Sampai dengan bulan November belum ada surat keterangan sekolah, bulan Desember langsung diputus. Itu yang meninggal, apakah istrinya atau anaknya masih mendapatkan hak pensiun? Masih Pak Purwoko. Jika istrinya masih sugeng, itu diberikan pensiun tadi sebesar, pensiun janda kan sebesar 36% tadi dari gaji pokok. Terus kemudian apabila masih ada anaknya, itu tadi yang saya sebutkan, usia masih di bawah 25 tahun, belum bekerja, belum sekolah, itu masih diberikan tunjangan yatim atau pensiun yatim sampai dengan usia 25 tahun. Gitu Pak Purwoko, jawab. Ya, ada yang lain? Mas Arda? Kemudian selanjutnya dari Bapak Fajar. Saya Fajar mau tanya Pak, dulu sempat mendengar isu bahwa ASN atau PNS tidak mendapat pensiun, tetapi mendapat pesangon. Yang benar yang mana nggih? Matur nuwun. Sudah Pak Yadi. Terima kasih Mas Fajar. Pak Fajar. Itu memang sebetulnya bukan isu itu. Sebetulnya bukan isu Pak Fajar. Itu sebetulnya bagi PNS yang diterima mulai tahun 2021 ini, 21 ke sana, itu akan tidak
itu tetap akan mendapatkan pensiun. Di tahun 2020 juga akan mendapatkan pensiun. Dan nanti setelah penerimaan tahun 2021 ini pun Pak Fajar itu nanti potongannya sangat besar. Beda dengan kita, kalau kita hanya dipotong 8%, kalau yang pensiun yang ini yang baru 21 ini nanti akan dipotongnya hampir 30% lebih. Hampir 35%. Itu Pak Fajar. Jadi mungkin ini tidak isu, tapi kalau kita tetap masih memakai aturan Undang-Undang 1169. Gitu Pak Fajar ya. Sambut Mas Arga, ada? Sampun, selanjutnya Pak, dari Bapak Hartono SMK Negeri 3 Surakarta. Pertanyaannya, syariah BUMN merger di tahun 2020. Apakah Taspen ada produk layanan yang bercirikan syariah? Nuwun. Itu dari Bapak Hartono. Bank Syariah jadi satu. Jadi satu. Apakah kita ada produk yang jadi satu? Jadi sementara ini Pak Ardono